Anda kembali di Presisi Pagi. Divisi Humas Polri menggelar dialog publik membahas tentang kesiapan untuk menghadapi Lebaran 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa 2 April 2024. Mengusung tema Operasi Ketupat dan Strategi Pemerintah Menghadapi Mudik Lebaran 2024, Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa peningkatan arus mudik dapat memberikan dampak positif kepada ekonomi masyarakat sehingga perlu diadakan dialog publik. Dalam acara ini, Divisi Humas Polri mengundang narasumber seperti Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Santoso, Pengamat Transportasi Publik Joko Setiowarno, Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Triwahyu Subekti, serta Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Hendro Sugiatno. Dialog publik digelar agar masyarakat mengetahui langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Polri dan juga pemerintahan untuk mengamankan agenda mudik Lebaran dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan arus mudik juga berdampak positif dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara positif dikarenakan kenaikan belanja dan konsumsi masyarakat berbasis interaksi sosial dapat memicu terjadinya pergerakan ekonomi tumbuh dan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan seluruh pihak seperti kementerian, lembaga, dan juga masyarakat serta rekan-rekan media untuk senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama melalui pendekatan kolaboratif dengan menghadirkan model pelibatan publik yang dapat mendorong semakin meningkatnya kualitas layanan publik. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan informasi publik melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, diharapkan kebijakan arus mudik Lebaran 2024 berjalan lancar dan optimal sehingga terciptanya mudik ceria penuh makna. Dalam rangka pengamanan kegiatan mudik Idul Fitri 1445 Hijriah, Korlantas Polri menjabarkan kebijakan ataupun peraturan yang akan dilaksanakan selama Operasi Ketupat 2024 berlangsung. Operasi Ketupat 2024 merupakan sebuah operasi kepolisian yang dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 4 sampai 16 April 2024. Operasi Ketupat 2024 bertujuan untuk mengamankan rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 155.165 personel Polri ditugaskan untuk bergabung dalam operasi ini. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan langkah serta pola pengamanan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dan kepolisian untuk mengamankan kesiapan mudik Lebaran 2024. Kita menggelar Operasi Ketupat. Operasi Ketupat dengan menggelar pengamanan pos PAM, posyan, dan pos pelayanan terpadu di seluruh Indonesia. Itu hampir 5.000 sekian untuk pos PAM. Kemudian selain itu juga dari segi Kamseltib Carlantas, kita menggunakan cara bertindak dari mulai pertama itu kontraflow, kemudian one way, dan ganjil genap. Itu salah satu CB yang kita gunakan. Kemudian untuk arah pelabuhan, penyeberangan, kita menggunakan sistem cara bertindak delaying system dan buffer zone. Buffer zone sehingga tidak terjadi kepadatan atau stuck di dermaga-dermaga penyeberangan yang ada. Nah, terkait dengan kenapa sampai GAG pun diberlakukan. Ganjil genap diberlakukan ini hanya untuk di jalur tol penggal jalan Jakarta Cikampek, ya, Jakarta Cikampek sampai dengan Kali Kangkung. Nah, karena tujuan mudiknya itu jelas, yang paling banyak salah satunya adalah Jabodetabek, tujuannya adalah Jawa Tengah dan Jogja. Nah, sehingga untuk ruas jalan tadi yang ada perbedaan kapasitas jalan dari mulai 3 lajur, kemudian 5 lajur, kemudian menjadi 4 lajur,
kemudian turun lagi menjadi 2 lajur, itu kalau bersamaan jalannya itu akan terjadi stuck. Itu sudah kita simulasikan kemarin untuk di penggal jalan Japek, itu apabila kita lakukan dengan kontraflow 2 lajur itu VCR atau VCR-nya Japek itu masih di atas 0,8 ya. Harapannya itu di bawah 0,7. Nah, salah satunya adalah dengan ditambah dengan GAG, SKB, kemudian kontraflow, one way, dan GAG baru dia bisa 0,6%. Sehingga untuk mudik jalur lalu lintas itu bisa dilewati dengan nyaman lah begitu. Nah, itu makanya diberlakukan ganjil genap. Kita ke informasi lain, Polres Sarmi, Polda Papua melakukan giat sambang dan patroli di beberapa lokasi SPBU di Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan serta kecurangan dalam pelayanan BBM. Anggota Binmas dan Sabara Polres Sarmi, Polda Papua melakukan giat sambang di beberapa lokasi SPBU di Kabupaten Sarmi, Senin 1 April 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut, KBU Binmas Polres Sarmi, Ibda Ahmad, Kanit Binkamsa, Aibda Musa, serta Kanit Patroli Bribka Agus Manurung. Personel Polres Sarmi melaksanakan pengawasan terhadap SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Sarmi guna mengantisipasi praktek kecurangan penyalahgunaan BBM. Pengawasan yang dilakukan dengan mengecek meteran SPBU serta tempat penampungan BBM. Dari monitoring yang dilakukan, tidak ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh SPBU. Dengan adanya pengawasan oleh Polres Sarmi, diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik di setiap SPBU di wilayah Sarmi. Tim Humas Polres Sarmi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo Praseno melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum jelang Lebaran 2024. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunario melalui AKP Catur Agus Yudo Praseno mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi terjadinya tindak pidana dan praktik kecurangan di SPBU jelang libur panjang mudik Lebaran. Oleh karena itu, Polsek jajaran nantinya diterjunkan untuk menggelar patroli pengecekan takaran di seluruh SPBU yang ada di wilayahnya. Sidak dilakukan ke sejumlah SPBU di wilayah hukum Polres Purworejo, di antaranya SPBU Kledung Kradenan, SPBU Boro, SPBU Jogoresan, SPBU Jatimalang, SPBU Kenteng Rejo, SPBU Andong, SPBU Grabak, SPBU Kutoarjo, SPBU Batoh, SPBU Lugosobo, SPBU Surongaran. Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya kecurangan atau hal-hal lain yang merugikan konsumen. Mesin cor BBM rata-rata kondisi baik dan normal. Sementara stok BBM juga terjamin saat dilakukan pemeriksaan. Namun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan dialogis secara humanis terhadap petugas SPBU agar tidak melakukan kecurangan dalam melayani konsumen atau pembeli BBM. Langkah ini sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kondusivitas di bulan Ramadan dan saat libur panjang mudik Lebaran. Polda Kalimantan Timur menggelar dialog publik penguatan internal Polri dengan tema Operasi Ketupat dan Strategi Pemerintah Menghadapi Mudik Lebaran 2024. Kegiatan ini digelar secara virtual di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Polda Kalimantan Timur menggelar dialog publik sebagai wadah bagi berbagai pihak, di antaranya Basarnas dan Dinas Perhubungan Balikpapan, untuk berkolaborasi dalam menyusun strategi yang efektif dalam menghadapi arus mudik Lebaran. Kegiatan ini dalam rangka menghadapi Operasi Ketupat yang menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan selama periode Lebaran 2024. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Artanto menjelaskan, kegiatan ini digelar sebagai upaya Polri dalam rangka melakukan pemantapan komunikasi publik menuju Polri yang presisi. Kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen Polda Kalimantan Timur dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga untuk menjaga keamanan selama periode mudik Lebaran. Tentunya kita
melaksanakan kegiatan ini tidak sendirian. Kita bersama stakeholder lain dan instansi lain, dari TNI, kemudian dari pemerintah, ada Satpol PP, kemudian masyarakat, kemudian lembaga masyarakat lainnya yang kita ajak untuk ikut turut serta dalam operasi kegiatan ketupat ini. Termasuk di pengamanan Idul Fitri. Ya, tentunya sasarannya kan ada kegiatan arus mudik balik, kemudian ibadah, sholat id, kemudian malam takbiran, kemudian tentunya pada saat masyarakat meninggalkan rumah untuk melaksanakan kegiatan wisata dan sebagainya, kita melaksanakan pengamanan perumahan, dan juga di lokasi-lokasi wisata kita akan tempatkan personil, dan personil itu sebelumnya sudah akan berkoordinasi dengan pemilik tempat wisata. Pemirsa, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.